Kemudian mata air. Nah, mata air ini yang memancar ya dari pegunungan misalnya. Ya ini juga disebut ya dalam ayat Al-Quran sebagaimana yang sudah lalu. Nah mata air ini tidak hanya yang keluar dari pegunungan saja, bisa juga misalnya yang keluar dari hewan ya. Kalau hewan itu mengeluarkan air yang bersih ya, tidak tercampuri oleh najis ya, maka itu bisa juga digunakan. Misalnya para sahabat itu kan kalau bepergian tuh bawa unta ya dulu itu. Unta itu selain dimakan dagingnya, juga bisa diminum airnya, karena di dalam perut unta itu ada kantong air yang bisa menampung banyak air, Pak. Makanya unta itu bisa bertahan ya lama walau tidak minum, karena tersimpan persediaan airnya di dalam kantong, di dalam perutnya. Ya beberapa hari-hari tidak minum kuat. Makanya kenapa unta itu jadi kendaraan? Karena kuat. Hewan yang bisa bertahan di padang pasir yang panas dan tidak minum berhari-hari. Makanya kita disuruh untuk memperhatikan penciptaan unta kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan unta, ya mendesainnya dengan sedemikian rupa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, khususnya di padang pasir. Padang pasir itu kan panas gitu Pak ya, ketika berjalan. Tapi unta itu bisa bertahan walaupun dia jalannya pelan, tapi pasti dan terus gitu. Beda dengan kuda, walaupun cepat ya, tapi nanti kan lelah gitu. Tapi kalau unta itu terus ya pelan tapi pasti dan kuat, berjalan lama ya, jauh juga perjalanannya. Dan di kakinya kan ada ini, ada penghalang gitu. Jadi ketika kena tanah itu, pasir itu enggak panas karena ada penghalangnya ya, seperti kayak sendal gitu kan, kayak sepatu gitu yang menghalangi di lututnya, di kaki bawahnya gitu. Ya terus tadi ada persediaan air di dalam perutnya. Makanya kalau unta minum itu sekaligus banyak. Iya. Makanya kalau orang kayak kehausan tuh kayak minum unta gitu, kayak unta. Ya, makanya di Quran ada orang para penghuni neraka, yaitu digambarkan mereka dikasih minum, tapi minumnya bukan untuk menghilangkan dahaga. Itu kan minum air yang sangat panas dan nanah. Penghuni neraka itu. Lalu mereka itu meminum. Dalam surat Al-Waqi'ah itu, bagi yang hafal ya, fasyaribuna syurbal him. Para penghuni neraka itu minum ya dari air yang diberi itu seperti apa? Seperti minumnya him. Him itu apa? Unta yang kena penyakit. Unta yang kena penyakit yang kehausan, yang selalu haus si unta itu. Jadi minumnya itu luar biasa. Karena saking hausnya. Unta yang sehat aja banyak gitu minumnya itu, sekaligus banyak, apalagi ini terkena penyakit itu. Him disebutnya itu. Ya. Nah, jadi boleh juga ya air yang keluar dari hewan tadi, diantaranya dari unta itu. Jadi ketika disembelih, dagingnya dimakan, persediaan airnya bisa digunakan untuk minum, untuk bersuci gitu. Ya, nah itu termasuk air yang keluar dari mata air dari hewan. Nah, bisa juga dari manusia. Nah, ini sebagai mujizat. Contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi karena tadi ya di zaman Nabi itu seringkali sulit air. Nah, pernah suatu ketika orang ini banyak riwayatnya, hadisnya ya, diantaranya oleh Anas bin Malik. Ya, jadi disodorkan sebuah bejana air saat itu beliau sedang berada di Zawro ya, dekat pasar Madinah. Ya, jadi
biasanya ya mukjizat ini datang ya ketika memang sangat dibutuhkan pertolongan Allah. Ya, lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas bejana tersebut, maka memancarlah air dari sela-sela jari beliau, lalu orang-orang berwudu. Ya, jadi mukjizat Pak ya. Jadi keluar air memancar dari jari-jari beliau. Penuh itu. Ya, nah ini tidak hanya sekali, dalam beberapa peristiwa, beberapa kali terjadi sebagai bentuk mukjizat. Jadi mukjizat-mukjizat di zaman Nabi Muhammad pada saat beliau hidup tuh banyak. Di antaranya ini ya. Ya, dan tentu yang terbesarnya adalah Quran, mukjizat, dan dia abadi sampai hari kiamat. Tapi di masa Rasul ada ya banyak juga mukjizat. Ya, dan bahkan juga salah satunya nanti ada yang membuat orang masuk Islam ya gara-gara melihat mukjizat ini. Jadi keluar air dari jari-jari beliau. Nah, dan itu adalah kategorinya oleh para ulama disebut mata air juga sama. Jadi keluar dari manusia ya, dari jari Rasul sebagai bentuk mukjizat. Ya, kalau kita manusia biasa ya nggak bisa. Ya, kalau dari ya, mulut ya nggak bisa kan gitu ya. Ini mukjizat. Sampai dikatakan, Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas, saat itu berapa orang jumlah kalian? Anas menjawab 300 orang atau kurang lebih 300 orang. Oh, itu banyak, 300 orang. Cukup untuk mereka berwudu dari air tersebut. Kira-kira kalau 300 orang segimana tuh airnya? Banyak kan gitu. Gitu. Lalu air embun dan air salju, ya ini terakhir, itu disebut dalam hadis tentang doa iftitah. Ya, dalam doa iftitah kita itu yang biasa suka pakai doa ini, yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kan, yang membantah dan seterusnya. Nah, itu di akhir ada ya Allah magsilni min khataayaya, Allah magsil khataayaya. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku bil ma'i wasalji wal barod, dengan air, air jelas, wasalji dan salju es, wal barod dan embun. Nah, jadi ini menunjukkan ya salju dan juga embun bisa untuk digunakan untuk bersuci. Ya, tentu air saljunya ya sudah meleleh. Ya, kalau belum meleleh masih beku gitu. Ya, itu kan enggak. Jadi syarat air itu bisa dipakai bersuci, dia bisa mengalir. Bisa mengalir ke anggota tubuh, ke anggota wudu. Ya, kalau masih keras nggak mengalir ya nggak bisa. Ya, harus mengalir merata ke anggota wudu.